Anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang harapan akan kedatangan Mesias. Ketika berada dalam penderitaan, tentu saja orang merindukan sebuah pembebasan dari penderitaan tersebut. Sama seperti orang yang dijajah akan sangat mengharapkan kemerdekaan. Seperti bangsa kita sangat mengharapkan kemerdekaan ketika dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Demikian pula bangsa Israel merindukan Mesias, Sang Penyelamat, ketika mereka berada dalam penderitaan. Mereka mengharapkan seorang yang bisa mengembalikan kejayaan bangsa Israel, seperti pada zaman Raja Daud. Baik, mari kita membuka pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau selalu memberi harapan kepada orang yang menderita dan tertindas. Engkau menjanjikan juru selamat untuk menolong mereka, sama seperti orang Israel yang berabad-abad lamanya merindukan Mesias. Kami pun demikian sangat mengharapkan kedatangan Yesus Putramu, Juru Selamat kami. Semoga kami selalu menyadari kasih Yesus yang ada dalam diri kami setiap hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Penyelamat yang dinanti-nantikan. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 538 sebelum Yesus lahir, umat Yahudi yang telah dibuang ke Babilonia kembali menetap di negerinya sendiri, tanah Palestina. Namun negeri itu masih dikuasai oleh orang-orang asing. Mereka selalu diawasi oleh orang-orang tersebut. Kadangkala umat Israel ditangkap dan disandra serta dipukul karena berani melawan. Untuk umat Israel sangat menderita. Mereka mengharapkan seorang penyelamat yang dapat membebaskan mereka dari penderitaan lahir dan batin. Dalam harapan itu, umat Israel semakin yakin bahwa penyelamat atau Mesias akan segera datang dan membawa kebahagiaan serta damai sejahtera. Umat Israel teringat akan perkataan Nabi Yesaya beberapa tahun silam. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekali pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya yang seperti tongkat, dan dengan nafas mulutnya
ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, pertanyaan. Yang pertama, apa yang dialami oleh orang Israel setelah pulang dari pembuangan di Babel? Mereka mengalami kelaparan, kemelaratan di negeri sendiri, kesuraman, terhimpit, dan dibuang di tempat yang gelap karena mereka keras kepala dan sering memberontak terhadap Allah. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh orang Israel seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Harapan-harapan agar keluar dari kesuraman dan kegelapan dan melihat terang. Pertanyaan ketiga, apakah perbedaan antara Mesias bagi orang Israel dan orang Kristen? Bangsa Israel merindukan Mesias yang dapat mengangkat senjata untuk memerangi penjajah dan membebaskan mereka dari berbagai penderitaan akibat penjajahan bangsa lain. Sedangkan orang Kristen menerima Mesias yang membangun kerajaan Allah, di mana ada keadilan, damai, cinta kasih, pengampunan, termasuk pengampunan terhadap musuh-musuh. 4. Jelaskanlah situasi yang hidup ketika Mesias sudah datang, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, yaitu situasi hidup yang damai. Pertanyaan yang kelima, apakah kita masih mengharapkan seorang Mesias untuk negeri kita di zaman sekarang? Sungguh sangat perlu supaya negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, dan bahagia. Anak-anak yang terkasih, umat Israel seringkali dikenal sebagai orang yang keras kepala. Mereka sering memberontak terhadap Allah. Akibatnya mereka mengalami kelaparan dan kemelaratan di negerinya sendiri, mengalami kesuraman, terimpit, serta dibuang di tempat yang gelap. Ketika mengalami situasi yang tidak menentu, Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan bangsa Israel. Para nabi mengajak mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Allah.
Salah seorang nabi yang mengingatkan orang Israel bertobat adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga menyampaikan nubuat kepada orang Israel berupa harapan-harapan agar keluar dari kesuraman dan kegelapan untuk melihat terang. Ia menyampaikan bahwa seorang anak akan lahir. Anak itu disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa ketika Mesias itu datang, situasi kehidupan manusia akan ada kedamaian. Gambaran damai yang diungkapkan seperti serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Mesias yang dirindukan oleh orang Israel itu berbeda dengan yang diterima oleh orang Kristen. Bangsa Israel menginginkan Mesias yang dapat mengangkat senjata untuk memerangi penjajah dan membebaskan mereka dari berbagai bentuk penderitaan akibat penjajahan bangsa lain. Mereka mengharapkan seorang Mesias yang mampu mengembalikan kejayaan bangsa Israel, seperti pada zaman Raja Daud. Sementara itu, orang Kristen menerima Mesias yang datang membangun kerajaan Allah, di mana ada keadilan, kedamaian, cinta kasih, dan pengampunan, termasuk pengampunan terhadap musuh-musuh. Mesias adalah orang yang diurapi untuk membebaskan manusia dari dosa. Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengutus Nabi Yesaya ke tengah-tengah bangsa Israel yang selalu keras kepala dan selalu berontak melawan Engkau. Sehingga dengan demikian bangsa Israel akan bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Utuslah juga Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa setia dan taat kepadamu, sehingga kami selalu berada dalam situasi yang damai, rukun, dan bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.